Oke, salam Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita belajar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Judul perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab yaitu perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang pertama. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, di pasal ini menceritakan kepada kita, menerangkan kepada kita bagaimanakah perjalanan Yesus di dalam perjalanannya, dalam pelayanannya bersama dengan murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam pasal yang ke-8 ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam usaha orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dalam menangkap Yesus, mereka menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan Yesus, untuk menangkap Yesus, dan untuk menjebak Yesus dari setiap pengajarannya. Mereka melakukan dengan cara apapun, mereka melakukan dengan cara yang licik supaya Tuhan terjebak dan jatuh di dalam pelanggaran. Nah, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam hal ini kegagalan dalam menangkap Yesus dalam pengajarannya, kegagalan orang-orang Yahudi dalam menangkap Yesus, mereka berusaha supaya mendapat kesalahan Yesus dan mencari kelemahan dari segi ketaatan Tuhan dalam hukum Taurat. Begitulah cara orang Yahudi untuk menjatuhkan Yesus. Mereka mencari berbagai sisi kemanusiaan Tuhan. Apakah dia memiliki pengampunan supaya Yesus jatuh di dalam pencobaan mereka. Tapi Tuhan tahu maksud mereka. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan itu, bahwa mereka akan menjatuhkan Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam pasal ini kita melihat bahwa mereka mencoba Yesus, mereka menangkap seorang perempuan yang berzina. Nah, Bapak saudara terkasih, kalau kita melihat di dalam hukum perzinahan, seharusnya ada dua pihak yang hadir di dalam penghukuman itu. Di dalam melakukan perzinahan dalam hukum seharusnya harus ada dua pihak. Tetapi kenapa saudara terkasih terjadi hanya seorang perempuan yang dibawa oleh mereka di hadapan Tuhan Yesus? Padahal di dalam hukum Taurat atau di dalam hukum perjanjian lama itu, ketika orang berzina itu harus dihadapkan dua-duanya. Tapi kita melihat di dalam pasal ini, kenapa hanya seorang perempuan saja? Kenapa tidak ada laki-laki di dalam persoalan ini? Padahal mereka melakukan perzinahan. Inilah cara-cara orang-orang Yahudi untuk menjebak Yesus, untuk menangkap Yesus, untuk menjatuhkan Yesus di dalam keputusan-keputusannya. Kalau di dalam hukum Taurat diberlakukan bagi umat Allah di dalam konteks kasih kepada Allah dan sesama. Nah, saudara terkasih, kalau kita melihat di dalam pasal ini, kenapa laki-laki tidak ada? Nah, inilah cara mereka untuk menjebak Yesus, untuk menjatuhkan Yesus, supaya mereka dapat kesalahan dari Yesus. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, hukuman yang diberikan kepada orang yang berzina tanpa ada status pernikahan, mereka melakukan zina antara laki-laki dan perempuan, mereka
harus dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di dalam hal ini saudara terkasih, kenapa kalau kita melihat kenapa hanya perempuan padahal ada laki-laki yang melakukan perzinahan itu? Tidak mungkin melakukan perzinahan hanya satu orang saja, pasti ada dua orang antara laki-laki dan perempuan. Inilah cara orang-orang Yahudi untuk menjebak Yesus, karena mereka tidak bisa menjebak Yesus dari pengajarannya, karena mereka tidak bisa menjebak Yesus di dalam persoalan-persoalan hukum Taurat, sehingga mereka memperalat seorang perempuan ini. Kemungkinan saudara, kalau kita lihat lebih dalam lagi, kemungkinan ini adalah cara mereka untuk menjebak Yesus. Kenapa saya bilang inilah cara mereka? Karena di dalam ini tidak ada seorang laki-laki. Mereka hanya membawa seorang perempuan di hadapan Yesus. Padahal di dalam hukum harus kedua belah pihak harus hadir dan mereka akan dihukum mati. Tetapi Tuhan memiliki pengampunan, yaitu mengampuni mereka, mengampuni seorang perempuan ini untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, jika di antara kalian tidak ada yang berbuat dosa, jika di antara kalian tidak ada kesalahan, Dia yang pertama yang akan melempari orang ini dengan batu. Nah saudara terkasih, kenapa pada zaman itu harus terjadi seperti itu? Kan di dalam perjanjian lama, jika seorang menemukan seperti ini di dalam perzinahan, mereka harus dihukum mati dengan cara mereka harus dilempar batu atau dirajam. Nah saudara terkasih, ketika Yesus mengatakan demikian, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Tetapi saudara terkasih, dengan cara ini Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan, bahwa manusia tidak ada yang tidak berdosa, bahwa manusia adalah manusia yang berdosa. Maka Tuhan memberikan pengampunan kepada perempuan ini. Tapi di dalam hal ini satu orang pun tidak ada yang berani melempar, karena orang Yahudi juga menyadari akan diri mereka, menyadari akan hidup mereka bahwa mereka juga akan berdosa. Terus saudara, setelah Yesus mengatakan hal demikian, ketika Yesus menulis di tanah dan membungkuk, nah ketika itu semua orang satu persatu menghilang dan mereka pergi meninggalkan perempuan yang berzina ini. Lalu Yesus berkata kepada perempuan berzina, "Di manakah mereka semua?" Lalu seorang perempuan yang berkata, "Mereka sudah pergi." Ketika itu saudara terkasih, maka Tuhan pun berkata kepada perempuan ini, "Engkau harus bertobat dan jangan melakukan hal demikian." Nah itu saudara terkasih, di dalam firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa diri kita juga orang yang berdosa, bahwa kita juga harus memiliki pengampunan, harus memiliki pertobatan, dan harus hidup di dalam Kristus. Saudara terkasih, mari kita belajar bagaimanakah kehidupan Yesus dalam pengajarannya, dalam keteladanannya, dalam setiap langkah-langkahnya, dalam pengajarannya. Demikian saja firman Tuhan. Shalom.